Kepada para siswa semua, bertemu kembali di dalam pembelajaran video tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu pemahaman tentang individu, ya. Nah, pada pertemuan ini, ya, kita akan mendalami tentang bagaimana proses pembentukan identitas. Setiap manusia punya identitas, ya. Seperti Anda sebagai individu punya identitas yang nanti bisa membedakan dengan individu yang lain. Antara individu yang satu dengan individu yang lain itu secara personal itu berbeda karena memiliki identitas yang tidak sama, ya. Maka dari itu di dalam pembahasan ini identitas dipengaruhi oleh beberapa hal, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan bisa dipengaruhi oleh genetik, bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bisa dipengaruhi oleh lingkungan budaya, ya, bahkan bisa dipengaruhi oleh pendidikan, ya. Jadi di sini Bapak membatasi tentang proses pembentukan identitas yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu individu yang dipengaruhi oleh identitas personal dan individu yang dipengaruhi oleh identitas sosial. Jadi pada diri kita itu dipengaruhi oleh identitas secara pribadi atau secara personal, yang kedua dipengaruhi oleh identitas sosial. Bagaimana proses identitas personal dan identitas sosial itu terjadi? Lebih jelasnya kita lihat pada bagian ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan identitas personal adalah identitas yang muncul dari aspek jasmani, ya, dari aspek rohani, dan dari pembawaan gen, ya. Jadi bisa kita ambilkan satu contoh identitas personal yang muncul dari aspek jasmani, misalnya ciri-ciri fisik, ya. Kita memiliki warna kulit yang berbeda-beda, ya, antara ras yang satu dengan yang ras yang lain memiliki warna kulit yang berbeda. Bahkan satu ras pun karena di dalamnya ada subras juga bisa menimbulkan ciri fisik yang berbeda, ya. Tidak hanya warna kulit, mungkin bentuk hidung, warna rambut, ya, bentuk mata, ya, bermata lebar, sipit, warna, ada yang warna hitam, ada yang warna biru, dan sebagainya. Itu adalah masuk dalam kategori ciri fisik, ya. Kemudian dari aspek rohani kita memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Bahkan di dalam ekspresi personal itu tidak sama. Walaupun identitas fisiknya dari aspek jasmani itu kembar, identik atau sama, cuma dari segi ekspresi personalnya mereka tidak sama, ya. Mereka yang satu sedih, yang satu gembira, yang satu menangis, yang satu tertawa, ya, itu memiliki suatu ekspresi yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam menghadapi situasi tertentu, ekspresi antara individu yang satu dengan individu yang lain akan berbeda. Nah, itulah yang dinamakan satu proses identitas. Kemudian persepsi pribadi. Di dalam persepsi pribadi, orang itu punya persepsi atau punya pandangan, ya,
punya pendapat antara yang satu dengan yang lain yang tidak sama. Sikap pendapat, sikap pandangan yang berbeda-beda inilah yang nanti akan mempengaruhi proses pembentukan individu, ya. Dan antara individu yang satu dengan individu yang lain bahkan memiliki cita-cita yang tidak sama, ya. Nah, inilah di dalam identitas individu nanti ada yang membedakan bahwa saya dengan kamu berbeda. Saya dengan kamu ciri fisiknya berbeda, tapi persepsinya bisa sama. Ciri fisiknya sama, tapi juga sebaliknya persepsinya berbeda. Ya, ciri fisiknya sama, persepsinya sama, tapi tujuan bisa berbeda. Nah, inilah yang membedakan antara identitas yang satu dengan identitas yang lain. Dalam sebutannya saya dan kamu tidak sama, ya. Kemudian yang kedua, proses pembentukan identitas yang didasari adanya identitas sosial. Apa yang dimaksud dengan identitas sosial? Identitas yang diperoleh karena hubungan dengan individu yang lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa kita berhubungan dengan individu yang lain. Sehingga dalam kehidupan identitasnya terbentuk bahwa dirinya menjadi bagian dari kelompok tertentu. Ya, seorang anak menjadi bagian dari keluarga. Seorang siswa menjadi bagian dari kelompok sekolah atau komunitas sekolah, ya. Di dalam keluarga ada yang namanya status dan peran, ya. Anak itu sebagai status di dalam keluarga, siswa itu sebagai status di dalam sekolah, guru itu adalah status di sekolah bukan di rumah, ya. Yang inilah yang nanti status dan peran itu diperoleh di dalam kelompok, ya. Maka dalam ini identitas yang merupakan bagian dari kelompok itulah yang membedakan antara Anda dengan kelompok dan antara kelompok yang Anda miliki dengan kelompok yang lain. Kesimpulannya, dari proses pembentukan identitas yang di atas, yang nomor 1 dengan yang nomor 2, identitas personal diperoleh secara pribadi di dalam yang dipengaruhi oleh aspek jasmani, rohani, dan pembawaan gen, ya. Ciri fisiknya, ekspresi personalnya, persepsi pribadinya, tujuan-tujuan atau cita-cita. Persepsi pribadi itu bisa pandangan, bisa pendapat. Ekspresi personal itu bisa menunjukkan suatu keadaan senang, sedih, gembira, dan sebagainya. Yang pertama dan yang kedua, identitas personal dengan identitas sosial yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari. Karena di satu sisi kita bisa independen sebagai identitas personal, tapi di sisi lain kita juga sebagai identitas sosial. Dan itu terus kita lalui dan itu terus kita proses dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu menjadi identitas diri Anda yang nanti akan mempengaruhi pembentukan terjadinya kepribadian, ya, dipengaruhi oleh identitas personal dan identitas sosial, ya. Nah, ini yang saya jelaskan kepada Anda, ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik tentang proses pembentukan identitas secara personal maupun identitas secara sosial. Terima kasih.